yang kami hormati Ibu Yohana dan juga Pak Agus Parjani, terima kasih sudah hadir pada praktek coaching di salah satu tugas guru penggerak atau CGP. Terlebih dahulu kami ingin menanyakan kepada Ibu Yohana yang selaku coach ya. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu Yohana kembangkan pada proses coaching? Saya ingin jadi pendengar yang baik dari saya. Oh iya, terima kasih. Kemudian yang kedua, kompetensi spesifik apa ya yang ingin Ibu Yohana observasi ya, dari proses coaching itu? Saya ingin mengobservasi dan hari ini yaitu menjelaskan yang akan dilaksanakan oleh coaching saya. Oke, terima kasih. Kemudian yang ketiga, tentang indikator keberhasilan atau ketercapaian yang bagaimana yang menjadi patokan bagi Ibu Yohana di proses coaching ini. Yang diinginkan dari proses coaching ini yaitu coach saya menemukan solusi sendiri untuk masalah. Oke, terima kasih. Baiklah, silahkan Bapak Agus sebagai coaching dan Ibu Yohana sebagai coaching untuk memulai proses coaching pada kesempatan siang. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Yana. Waalaikumsalam Bapak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak. Keluarga juga sehat. Mudah-mudahan kita senantiasa dilimpahkan keberkahan yang tiada henti. Gini, alhamdulillah kesempatan ini saya bisa ketemu dengan Bu Yohana. Tentu pertemuan ini saya manfaatkan sebaik-baiknya untuk saya berharap ada teman curhat lah gitu terhadap galauan yang selama ini menggelayuti pikiran saya, Bu Yohana. Ya. Apa yang ingin Pak Agus sampaikan ke saya atau menceritakan tentang saya Bapak saya siang hari ini? Soal saya ada Bapak Agus. Iya, Bu Yohana. Jadi saya berharap betul dengan pertemuan kita ini dalam kegiatan coaching pada siang hari ini, saya akan bisa mengurai setidaknya beberapa hal yang berkaitan dengan tugas saya di tempat yang baru ini, di mana saya menemukan, saya pikir itu masalah-masalah yang krusial yang secepatnya harus saya selesaikan ya. Bapak Agus, apa yang Bapak harapkan dari pertemuan kita nanti diskusi Bapak? Iya, ini. Jadi saya akan memperoleh penguatan setidaknya apa yang menjadi buah pikiran saya ini dalam pandangan teman senior yang lain. Bagi coach saya ini juga satu solusi yang pas gitu dari persoalan saya itu ya. Kalau belum tahu Pak, kira-kira penyebabnya apa dari permasalahan yang Ya. Bapak sampaikan? Ya, ini anak-anak saya, terutama yang itu di bawah tanggung jawab saya ini belum lama di tempat yang baru itu, ya 3 bulan saja belum kenal. Ketika saya masuk, ketika gurunya tidak ada, saya masuk pas pelajaran agama, guru agamanya juga nggak masuk. Ada kegiatan di luar kaitannya dengan itu PDT pendataan itu sehingga mereka pada izin. Nah, di situ saya tahu bahwa ada beberapa, namanya beberapa itu lebih dari satu, itu tidak bisa baca Quran padahal dia sudah kelas 5. Saya mencoba mencari tahu apakah di kelas 6 ada yang belum bisa, ternyata juga ada.
Nah, kesimpulannya anak-anak yang sudah semestinya sudah lancar baca Al-Quran ternyata belum gimana. Nah ini yang mengusik saya untuk segera mencari tahu apa penyebabnya. Saya melakukan diskusi dengan teman-teman. Oh ternyata pandemi 2 tahun lebih ini menjadi penyebab utamanya anak-anak tidak ngaji saat di rumah, di sekolah juga tidak efektif bimbingan dengan cara daring, padahal pendekatan membaca itu kan pendekatan individual per anak, harus dibina, harus dibimbing secara kontinu dan berkelanjutan. Sehingga ini hari-hari ini saya berpikir keras bagaimana saya bisa menemukan cara untuk menuntaskan baca Quran. Ya. Setelah Bapak tahu dan mengetahui apa yang tadi kita sampaikan, mungkin Bapak memiliki perwakilan untuk menyelesaikan masalah itu. Apa sudah ada Bapak? Iya Bu ya. Ya mulanya normal saya berpikir ini soal baca Al-Quran mestinya porsinya burukan, gitu. Tetapi karena ini baca Quran dan ternyata temannya banyak yang belum bisa baca Quran, padahal kalau guru mapel pendidikan agama ini saya beri tugas menuntaskan baca Al-Quran ini, saya kira juga tidak bisa. Artinya dengan tugas di banyak kelas, kemudian materinya kan tidak sekedar baca saja konsentrasinya, materi-materi yang lain, kompetensi lain juga harus terpenuhi. Sehingga saya berpikir kalau ini diberikan kepada guru agama untuk menuntaskan ini berat kayaknya. Guru kelas meskipun mereka juga sudah bisa sudah mahir ya, tidak bisa dipandang kalau guru kelas nggak bisa baca Quran, bukan begitu. Tetapi dalam kondisi kelasnya saja itu guru kelasnya kurang untuk persoalan Quran. Jadi rasanya juga nggak mungkin Bu Yohana kalau saya harus minta waktu lebih berharap kepada guru-guru kelas. Sehingga saya berpikir apa saya harus cari guru baru. Saya juga ingat saya pernah menandatangani kepala sekolah tidak boleh bermeterai, nggak boleh. Sehingga saya mencoba untuk melakukan kolaborasi dengan lingkungan. Nah, saya lihat tetangga sekolah itu ada yang hafidul Quran, hafidul orang perempuan sudah berkeluarga, dia bagus bacaan Al-Qurannya, hafid. Dan setelah saya minta guru saya untuk ngobrol, kemungkinan untuk bisa membantu anak-anak, saya tidak bermaksud untuk ngangkat jadi GTT, tapi sekedar untuk mengisi kegiatan secara insidentil dalam kurun waktu tertentu, tidak ubahnya seperti saya kalau nyuruh orang ngajar pramuka gitu. Jadi beberapa jam di sekolah, nanti kita minta ibu itu untuk mengajari anak-anak secara khusus pokoknya. Ini targetnya bisa baca Al-Quran. Nah, ini secepatnya harus bisa kami follow up rencananya. Bagus sekali Pak Agus, itu berarti kan seperti masuk di ekstrakurikuler deh. Kalau minister dokter seperti itu, seperti ekstrakurikuler. Iya. Terus rencana Bapak untuk mengeksekusi itu tadi bagaimana? Iya. Ya gini. Kalau saya sih gini, karena targetnya, endingnya itu harus nyampe tahun ajaran baru anak-anaknya bertuntas baca tulisnya, untuk menolak stigma bahwa anak SD nggak bisa ngaji. Ya, itu kan bahaya ke tahun ajaran baru. Nah itu sudah saya antisipasi secepat mungkin Bu. Dan ini tadi saya sudah minta guru saya untuk menghubungi, sudah berhasil atau belum, besok saya akan saya minta konfirmasi ulang.
kaitannya kesediaannya itu kelihatannya sih dia mau memberikan waktunya 1 atau 2 jam untuk membimbing secara khusus baca Al-Quran, sehingga dengan MOU secara jelas bahwa tugas ini hanya insidentil, kurun beberapa waktu yang saya butuhkan sudah tuntas, ya sudah, ini segera, ya besok ini harapan saya awal minggu ini sudah harus jalan action kita. Iya. Berarti solusinya tadi sudah menemukan seperti menghubungi ibu yang hadir tadi untuk masuk kolaborasi di dalam komitmen apa Pak yang ingin Bapak buat, maksudnya komitmen yang akan panjenengan untuk mengeksekusinya ini. Iya, gini. Jadi komitmen yang kita bangun adalah orang yang saya maksud tadi bisa menjalankan perannya secara bertanggung jawab. Kan ini sebuah solusi yang tentu ya sifatnya terbatas, tidak selamanya tak pakai dalam kurun waktu tertentu dirasa sudah cukup. Saya hanya minta komitmen yang sungguh-sungguh bahwa ini loh sasaran masalah dan tujuannya harus tercapai dengan baik. Itu komitmen yang saya minta bagi ibu itu. Terima kasih Pak Agus. Ini tadi kan jenengan sudah memberikan solusi dan mau menjalankan rencana aksinya panjenengan, yaitu dengan menjalankan suatu kegiatan tadi dengan berkolaborasi, mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar. Bagaimana apa yang Pak Agus rasakan setelah kegiatan coaching ini? Masya Allah, luar biasa Bu Yohana. Saya lega sekali. Kesedihan yang menggelayuti pikiran saya sudah terurai, kemudian dengan rasa penuh kasih, penuh bisa bicara dari hati ke hati secara persuasif. Perbincangan kita di kegiatan coaching ini sangat bermakna bagi saya. Mudah-mudahan bisa terus memotivasi saya untuk secepatnya mengambil langkah-langkah yang strategis demi menyelesaikan apa yang menjadi kendala saya. Terima kasih pada Bu Yohana di kesempatan coaching hari ini. Mudah-mudahan amal panjenengan diterima Allah. Amin. Amin. Semoga berhasil Pak Agus. Amin. Terima kasih. Semoga sukses Pak Agus ya. Baiklah, untuk refleksi di kesempatan kali ini ya, jadi pasca proses coaching ya, yang kami sampaikan bahwa yang pertama proses coaching sudah memenuhi alur yang benar, yaitu alur ETA ya, sudah on the track. Terus yang kedua, kompetensi yang ingin Ibu Yohana kembangkan sebagai seorang pendengar yang baik juga sudah berkembang dengan sangat bagus. Terus kemudian ketercapaian dari Pak Agus sudah merasa nyaman, merasa lega, tinggal mengeksekusi sehingga nanti permasalahannya bisa mendapatkan solusi dalam kehidupan nyata untuk perkembangan murid kita yang kita cintai. Terima kasih atas partisipasi dan peran serta kemudianlah proses coaching dari pra, terus kemudian proses sampai dengan paskanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.